Bahasa 2. Anak-anak membuat mainan. Selanjutnya, mainan itu membuat anak-anak senang. Samin membuat mainan mobil dari kulit jeruk bali. Selanjutnya, mobil-mobilan itu membuat hati Samin senang. Kapitayan bahkan bisa membedakan kesenangan Samin ketika bermain mobil-mobilan dari kulit jeruk bali dengan ketika bermain-main sepatu-sepatuan dari jantung pisang. Aku tak bisa menceritakan bedanya. Pokoknya, aku menyaksikan keriangan yang dibikin oleh kedua mainan itu kepada Samin. Kata Kapitayan. Christine tak mengerti apa maksud Kapitayan. Ia baru mengerti ketika Dharma menjelaskan bahwa manusia membikin pakaian, tapi selanjutnya pakaian itu membikin manusia. Waktu main perang-perangan dan Pangestu pakai seragam tentara, sikapnya berbeda dengan waktu main dokter-dokteran dan Pangestu memakai baju dokter, jelas Dharma. Bahasa juga seperti mainan dan pakaian itu, sambung Bukhari sambil mematut-matut rambutnya yang agak pirang. Bahasa dibikin oleh manusia. Selanjutnya, bahasa membikin manusia. Bukhari mengambil contoh klise. Kata brother dibikin kali pertama untuk menunjukkan bahwa saudara tersebut seorang lelaki. Beda dengan sister. Selanjutnya, dari waktu ke waktu, kesadaran orang Inggris dibentuk oleh kata-kata itu. Tentang saudara, hal terpenting bagi mereka adalah apakah dia saudara laki-laki atau perempuan. Orang Indonesia tidak begitu, kata Bukhari. Nenek moyang kita membuat kata-kata kakak atau adik. Tentang saudara yang penting, dia itu lebih tua apa lebih muda. Bahwa dia laki-laki atau perempuan, itu urusan belakangan. Dengan kata lain, kesadaran orang Indonesia dibentuk oleh kata-kata untuk mengetahui apakah saudaranya itu lebih tua atau lebih muda. Aku mengerti, celetuk Pangestu. Ini toh yang dimaksud bahwa bahasa awalnya adalah kesadaran untuk mengantar manusia ke maksud dan tujuan. Tapi kemudian bahasa juga mengemudikan manusia sebagai kendaraan untuk mencapai maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh bahasa. Aku tidak mengerti, kata Parwati, sembari memilih-milih rambut lurusnya yang panjang. Bukhari menghela nafas dan menghembuskannya. Ia mencontohkan Samin. Samin itu jelasnya ke Parwati. Kalau ditanya kamu siapa, jawabannya aku manusia. Kalau ditanya namamu siapa, jawabanku aku laki-laki. Kalau ditanya julukanmu siapa, nah baru dia menjawab julukanku Samin. Artinya, Christine mencoba memberi penjelasan ke Parwati. Sebagai kendaraan, bahasa bisa menyampaikan perasaan atau pikiran manusia. Tapi, sebagai pengemudi, bahasa membentuk pikiran manusia. Coba berpikir Samin sudah dibentuk oleh bahasa nenek moyangnya. Aku tetap tidak mengerti, ujar Parwati, sembari tetap memilin-milin rambutnya. Bagaimana kalau aku ajukan contoh sendiri? Aku bilang Samin adalah anak Indonesia yang nakal. Sebetulnya, aku sebagai pengendara bahasa ingin ngomong tapi bahasa sebagai kendara tiba-tiba menjelma pengemudi dan memaksaku ngomong B. Yang kamu maksud adalah Samin. Adalah
anak nakal dari Indonesia. Tapi, tadinya tata bahasa mengendalikanmu menjadi bilang Samin adalah anak Indonesia yang nakal. Seorang anak yang belum tentu nakal, tapi dari negara yang nakal, kata Christine. Begitu, Parwati. No, aduh, yang aku maksud bukan itu. Dharma mencoba menelisik. Maksudmu Samin adalah anak nakal, tapi nakalnya belum tentu dari Indonesia. Karena sumber kenakalan bisa berasal dari mana-mana. Begitu, Parwati. No, aduh, yang aku maksud itu Samin berasal dari Indonesia dan Samin nakal. Kalau dari Indonesia, bisa saja Samin itu berasal dari Amerika, singgah ke Indonesia, terus ke Filipina. Dia ke Filipina dari Indonesia. Samin melepas ikat dari rambutnya yang gondrong lalu angkat bicara. Aduh, bilang saja Samin yang lahir di Indonesia adalah anak yang nakal. Begitu, Parwati. No, kamu itu dilahirkan, bukan lahir. Christine menyeletuk. Tapi, bu guru biologi bilang, selain didorong oleh tenaga gen ibu, artinya dilahirkan ibu. Bayi juga punya kehendak untuk keluar, artinya tidak dilahirkan. Aduh, kesimpulannya bahasa itu terbatas. Kapitayan mulai kesal. Dan dengan bahasa terbatas, bikinan manusia itulah Tuhan berbicara di dalam kitab suci. Maka muncullah ahli-ahli tafsir, kata Pangestu. Maka muncullah mazhab-mazhab, timpal Bukhari. Lalu manusia lebih menyimak mazhab ketimbang kitab suci, gumam Parwati. Seandainya Tuhan berkenan firman-Nya dipahami secara tata bahasa manusia, niscaya tidak akan muncul berbagai mazhab penafsiran. Tapi faktanya, justru penerapan tata bahasa dalam memahami firman Tuhan malah memunculkan banyak ragam aliran penafsiran. Ini ironis, karena seharusnya penerapan tata bahasa yang objektif hanya melahirkan satu pemahaman. Misalnya, bentuk kata pemerintah dalam ragam kata kerja. Menurut tata bahasa Arab, disepakati bahwa makna yang dipahami adalah perbuatan yang diperintahkan itu wajib. Namun, kaidah ini tidak konsisten dipatuhi, karena ada argumen bahwa tidak semua kata pemerintah berarti wajib. Sebab boleh jadi hanya sebatas anjuran. Lain halnya dengan memahami firman Tuhan berdasarkan perspektif dialog dengan diri sendiri. Makna yang diperoleh mengalami internalisasi dan eksternalisasi, sehingga kewajiban memahami bukan datang dari luar diri, melainkan dari dalam diri sendiri. Ini kemudian menjadi sebuah kepastian bahwa yang bersangkutan mewajibkan sesuatu pada diri sendiri atas nama Tuhan. Muncullah aneka ragam mazhab penafsiran tidak semata-mata karena inkonsistensi dalam menerapkan tata bahasa, tapi juga dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan subjektif sang penafsir. Jika menyangkut orang lain dan golongan lain, kewajiban diperketat dan hak dikurangi. Sebaliknya, jika menyangkut diri sendiri dan golongan sendiri, hak-hak diperluas dan kewajiban diringankan. Atau, bila perlu, lebih permisif. Karena itu, pemerintah pertama dan ulama dalam agama adalah mulailah dengan diri sendiri. Perketatlah kewajiban jika terkait dirimu dan ringankan beban orang lain. Jika menyangkut hak,
didahulukan orang lain, sebab kepercayaanmu kepada Tuhan menghendaki bahwa engkau meniadakan diri, agar yang terlihat ada hanya Tuhan. Hanya dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, sikap dan perilaku seperti ini bisa terbangun. Ketimpangan lain yang muncul dari penerapan tata bahasa dan memahami firman Tuhan adalah mismatch-nya atau ketidaksesuaian antara pesan-pesan yang dibawa firman Tuhan. Apalagi jika sudah terkontaminasi pengaruh mazhab dengan sifat Tuhan yang Maha Pencipta. Adanya Tuhan mencipta setiap saat menghendaki dinamika dan penemuan-penemuan teori baru dalam hubungan dan relasi makhluk ciptaan Tuhan. Penerapan tata bahasa dalam memahami teks kitab suci hanya menghasilkan pemahaman yang statis. Sebuah ironi bahwa firman Tuhan yang merupakan pembimbing manusia tidak fungsional karena tertinggal jauh di belakang penemuan-penemuan teori baru. Tidak hadirnya agama dalam pranata sosial modern tiada lain karena matinya daya kreativitas sang penafsir firman Tuhan, lantaran terpasung oleh pendekatan tata bahasa. Kehadiran agama malah sering dinilai menghambat kemajuan, karena pemahaman dan penafsiran firman Tuhan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Akibatnya, berbagai ajaran agama tidak menekan relevansinya dalam kehidupan. Sebagai contoh, makna jihad dalam kitab suci Al-Quran, jika pemaknaannya berangkat dari perspektif dialog dengan diri sendiri dan mengalami proses internalisasi, maka semangat jihad bukanlah semangat menyerang orang lain, melainkan menjadi kekuatan spiritual dalam kepribadian setiap orang untuk berjuang meraih sukses di bidang apapun dalam kehidupan. Dengan demikian, jihad tidak lagi dijadikan sekedar bahan pidato oleh mereka yang memburu kekuasaan dengan memprovokasi umatnya agar menyerang golongan lain.